Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nafi Nurul Ulum dari Prodi Pendidikan Agama Islam Unisnu Jepara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 8 dengan tema kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Nah, proses berdirinya Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, yaitu Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah ini dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub, nama besar dinasti ini. Nah, diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni. Nah, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Dalam perkembangan tercatat bahwa dinasti di Mesir yang paling berpengaruh dalam membangun kejayaan Islam, salah satunya adalah Daulah Ayyubiyah yang didirikan oleh siapa? Yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang mengukir kejayaan Islam. Salahuddin Al-Ayyubi mengukir kejayaan Islam ini pada masanya yang sudah terkenal kala itu. Selanjutnya adalah keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam, mulai menampakkan kemunduran dalam periode kedua kekhalifahannya. Nah, kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Nah, hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah berdirinya Daulah Fatimiyah. Ini pada tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1171 Masehi. Nah, Daulah Fatimiyah adalah salah satu daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra, didirikan oleh Said ibnu Husain yang merupakan keturunan Syiah Islamiyah. Gerakan pendirian Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran serta seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdillah Asy-Syaksi. Maaf ya teman-teman, salah sedikit. Nah, yang selanjutnya adalah proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah, yaitu pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi, mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir, dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 Masehi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Yang selanjutnya adalah peradaban Islam pada masa Daulah Al-Ayyubiyah. Kemajuan bidang pendidikan pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Tidak hanya itu, pemerintah juga merenovasi dinding-dinding kota, membangun madrasah, dan juga pengembangan masjid-masjid sebagai tempat pendidikan atau sekolah. Nah, sekolah zaman dulu berarti berada di masjid ya. Nah, yang selanjutnya adalah bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Al-Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di laut. Nah, membangun perdagangan ini dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, pemerintahan juga mengadakan pencetakan uang dirham atau fulus. Yang selanjutnya adalah militernya dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar yang sangat barbar ini teman-teman.
Turki dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang dan panah, dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam berperangan. Nah, yang selanjutnya ini adalah bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya, pada sektor pertanian, Daulah Al-Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk, dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Nah, ternyata yang namanya bendungan itu sudah ada dari dulu ya. Nah, tidak juga itu. Para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi, waduk, dan terusan yang dibangun ini. Salah satunya adalah hasil produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Sudah dari dulu, berarti sudah ada pertanian, perdagangan. Itu sudah dilatih oleh Nabi kita Muhammad SAW dan disebarkan lagi oleh khalifah-khalifah dengan menyebarkan serta menyiarkan agama Islam kita. Ya, sekian dari saya yang saya sampaikan hanya itu. Sekian dan terima kasih. Banyak salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.